Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Pemirsa MJA TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dari tafsir surat Al-Mutaffifin, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi ini serta melakukan banyak penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meyakini tentang hari akhir. Bahkan mereka mengatakan bahwa ayat-ayat Allah ini adalah dongeng belaka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa yang menjadi penyebab kenapa mereka melakukan hal-hal tersebut itu sebabnya karena kekufuran dan dosa yang mereka lakukan, sehingga dosa dan kekufuran itu menutup hati mereka sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk hal yang telah disampaikan oleh Allah di dalam surat ini bahwa mereka akan terhalangi oleh hijab sehingga mereka tidak bisa memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Ini diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah atau orang-orang kafir, mereka tidak mampu untuk melihat Allah. Adapun untuk orang-orang yang beriman yang benar-benar di dalam keimanannya, mereka akan memandang Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, dan itu adalah sebaik-baik nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tsumma innahum lasalul jahim. Kemudian orang-orang yang tidak beriman itu akan masuk ke dalam neraka jahanam. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, dan akan dikatakan kepada mereka, inilah hal yang kalian selalu dustakan pada saat kalian di dunia. Tentang neraka ini, tentang balasan yang buruk bagi kalian ini yang selalu kalian dustakan waktu kalian hidup di dunia, inilah bisa kalian lihat dan kalian rasakan pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagian tentang orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yaitu golongan al-abrar, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun. Ya, penegasan dari Allah bahwa sesungguhnya kitab ataupun catatan amal orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu terdapat di illiyin. Kemudian Allah berfirman, apa itu illiyun atau illiyin itu apa? Dikatakan di sini kitabum marqum adalah kitab yang tertulis di dalamnya catatan-catatan amal baik. Disebutkan di dalam riwayat bahwa wasa'alahu an illiyin, dikatakan bahwa Sayyiduna Abdullah bin Abbas bertanya kepada sahabat Ka'ab. Ya, dikatakan bahwa apa yang dimaksud dengan illiyin, dikatakan hiyas sama usabi'ah wa fiha arwahul mu'minin. Jadi illiyun itu atau illiyin itu adalah langit yang ketujuh, yang di dalamnya terdapat ruh-ruh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di dalam tafsir kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun, yaitu kitab yang tertulis catatan-catatan amal baiknya, ya, orang-orang yang beriman. Kemudian kitab tersebut akan disaksikan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka para penduduk langit, para malaikat-malaikatnya Allah. Mereka akan menyaksikan dan bersaksi bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu catatan amalnya itu benar-benar mereka lakukan sesuai dengan apa yang tercatat di dalam catatan amalan tersebut. Nah, berkat keimanan dan amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman,
mereka akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di sini, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, beramal soleh, mereka berada di tempat yang penuh kenikmatan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Alal araiki yang turun. Mereka akan duduk di atas kursi-kursi yang indah, yang empuk, ya, seperti sofa-sofa yang indah, yang empuk, yang dipenuhi dengan hal-hal yang indah, dengan permadani dan lain sebagainya. Yang durun, mereka akan memandang. Apa yang mereka pandang disebutkan di sini, yang duruna fi mulkihim wa ma a'tahumullahu minal khairi wal fadl alladzi la yanqadi wa la yabid. Bahwa mereka pada saat masuk ke dalam sorga, menikmati kenikmatan sorga, mereka akan memandang semua kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Ya, sangat luar biasa. Ini balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi akan memandang banyak sekali kenikmatan-kenikmatan dari Allah yang tidak akan fana, yang kekal abadi. Bisa kita bayangkan apa yang kita miliki di dunia ini yang indah-indah, yang berharga, itu kita pandang sudah senang. Walaupun hal yang kita miliki itu ketika kita meninggal akan kita tinggalkan. Rumah, tanah, kendaraan yang indah-indah itu kalau kita pandang senang hati kita. Padahal fana. Bagaimana halnya dengan sesuatu yang indah, kenikmatan dari Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya di sorga. Dan kenikmatan, keindahan itu tidak akan pernah habis, akan kekal selamanya. Subhanallah. Dan ini adalah motivasi, termasuk motivasi kita untuk sama-sama berusaha untuk mendapatkan dan menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan juga bahwa yang dimaksud mereka duduk di atas kursi-kursi ataupun sofa-sofa yang indah sambil memandang. Apa yang mereka pandang selain kenikmatan? Mereka memandang Allah Azza wa Jalla. Mereka memandang pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berbeda halnya dengan orang-orang yang tidak beriman. Mereka tidak mampu memandang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Dan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tahu di wajah-wajah mereka perasaan bahagia yang tergambarkan di dalam senyuman-senyuman mereka pada hari itu. Jadi ini ayat ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad nanti akan memandang wajah umat-umatnya yang tersenyum sumringah melihat kenikmatan-kenikmatan Allah dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, memandang zatnya Allah yang maha mulia. Nah, di sini disebutkan juga yusqauna min rahikim makhtum, dan mereka akan diberikan minum oleh Allah dari minuman yang disebut dengan rahiq. Rahiq dikatakan adalah khamrun fil jannah, yaitu minuman khamar, minuman yang memabukkan yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Disebutkan di dalam riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma mu'minin saqa mu'minan syarbata ma'in ala dhama'in saqahu Allah taala yaumal qiyamati minar rahiqil makhtum. Barang siapa dari seorang mukmin yang memberikan minuman bagi mukmin yang lainnya karena kehausan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya rahiq al-makhtum sebagai balasan baginya pada hari kiamat kelak. Artinya ketika kita memberikan orang yang haus minuman, maka kita akan mendapatkan balasan yang sangat mulia dari Allah, yaitu bisa minum rahiqul makhtum. Dan bagi orang yang bisa minum rahiqul makhtum, artinya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat dari rahiq di sini disebutkan adalah makhtum. Apa yang dimaksud dengan makhtum? Yang tertutup. Khitamuhu misk, makhtum yang tertutup ataupun akhir dari minumnya itu. Akhir dari meminum
minuman yang memabukkan di surga yang disebut dengan rahik itu disebutkan di dalam ayat ini khitamuhu misk. Pada saat minum minuman tersebut, maka akhir dari minuman itu akan tercium bau yang sangat wangi. Ya, berbeda dengan minuman yang memabukkan di dunia. Pada saat kita minum, itu minumannya akhirnya itu akan bau tidak enak. Tapi mudah-mudahan kita dihindarkan dari minuman yang memabukkan di dunia. Karena apa? Karena orang yang sudah minum minuman yang memabukkan di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan baginya di akhirat kelak. Nah, jadi itu perbedaannya. Minuman yang memabukkan di sorga itu sangat nikmat, tidak ada yang unsur-unsur yang tidak enak, bahkan di akhir minumnya itu akan tercium bau yang begitu harum, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan motivasi kepada kita, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka kalau kalian, wahai orang-orang yang beriman, kalian sudah tahu bahwa balasan kalian begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surga menunggu kalian. Surga yang begitu penuh dengan banyak kenikmatan yang disiapkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka seyogianya kalian itu saling berlomba-lomba. Dalam hal apa? Untuk melakukan amal soleh. Dan ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, limithli hadza falyamalil amilun. Maka untuk kenikmatan-kenikmatan ini usahakan kita memiliki motivasi untuk mendapatkan nikmat tersebut. Walaupun kita harus yakin bahwa tidak mungkin kita dapatkan nikmat-nikmat tersebut kecuali atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita cari adalah ridho Allah. Kalau ridho Allah sudah kita dapatkan, maka nikmat-nikmat ini pasti akan kita dapatkan. Pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam ayatnya, wa mizajuhu min tasnim, bahwa campuran dari minuman yang memabukkan yang bernama rahik ini berasal dari sumber air yang bernama tasnim. Apa itu tasnim? Min syarabin yuqalu lahu tasnim wa huwa asyrafu syarabi ahlil jannati wa a'la'u. Dikatakan bahwa rahik ini adalah campuran dari mata air yang disebut dengan tasnim, dan tasnim ini adalah minuman yang paling bagus, yang paling mulia bagi para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa bayangkan minuman yang sangat istimewa yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Kemudian dikatakan tasnim ini apa? Ainay yashrabu bihal muqarrabun. Nah, ini penjelasan yang tadi, bahwa tasnim yang merupakan unsur utama dari rahik, ya minuman yang akan diminum oleh para penghuni sorga, itu adalah minuman yang diminum oleh orang-orang yang memiliki kedudukan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka para malaikat, para nabi dan para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk beriman, untuk beramal soleh, dan meninggal dalam keadaan iman, dalam keadaan beramal soleh, sehingga kita dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan yang baik, dan kita dimaksudkan oleh Allah di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.